itu aset loh. Aset kita yang terbesar itu adalah waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan kita. Itu aset terbesar. Ya, ketika kita sudah meninggal nanti akan mengalir pahala doa dia terus mendoakan kita. Itu aset besar, maka jaga betul-betul. Sama aset perusahaan pun besaran ini. Perusahaan kita mati nggak tahu sama siapa. Rumah kita mati nggak tahu sama siapa, ya kan? Tapi kalau anak selama dia bisa mendoakan, apalagi Masya Allah kita punya anak soleh, setelah kita mati anak kita mendirikan pesantren, punya murid ribuan. Sekali kirim, para santri sekalian, kita kirimkan Fatihah buat bapak saya almarhum, Al-Fatihah. Tuh, sekali Fatihah hadiahnya 1000 Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim kembali di Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah menjadi tempat kita ditempa, menjadi tempat kita meningkatkan amal ibadah kita, menjadi tempat kita meningkatkan keilmuan kita, dan insya Allah menjadi sebab bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada istri-istri, keturunan, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mari kita bersama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam momen ta'lim yang insyaallah mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Wal maqalatu ar-rabi'atu asyrah. Nasihat yang ke-14. Ruwiya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi fabalagha dzalika nabiyyuhum. Satu hari diceritakan, dikisahkan ada seorang pemuda Bani Israil. Siapa itu Bani Israil? Bani Israil adalah keturunannya Nabi siapa? Yakub. Ya, Nabi Yakub itu putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra dua. Dari istri tuanya lahir belakangan, dari istri mudanya lahir duluan. Dari istri muda Hajar lahir Nabi Ismail alaihissalam. Dari istrinya yang tua Siti Sarah lahir Nabi Ishak alaihissalam. Nah, dari Nabi Ishak turunlah atau menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Disitulah muncul yang namanya keturunan Bani Israil, yaitu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu orang yang paling dekat sama Allah dan suka munajat beliau, atau yang menjadi amalan beliau itu suka jalan malam. Jadi kalau malam suka berjalan, ya, maka disebut Israil. Orang yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan, dan yang suka jalan malam. Maka ada orang mungkin zaman sekarang yang melakukan tirakat, kalau malam jalan terus sambil berzikir, sambil bersolawat, sambil ini. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Maka keturunan-keturunan disebut Bani Israil. Keturunannya Bani Israil, orang yang suka berjalan malam, yaitu Nabiullah Yakub alaihis salam. Keturunan sampai turun nabi. Kebanyakan nabi adalah keturunan Bani Israil. Kalau dari Nabi Ibrahim tidak ada nabi setelahnya. Maka dalam surah Yasin itu disebutkan litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tujuan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa Al-Quran yang diturunkan kepada Al-Azizir Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Litundira qauman, agar engkau memperingatkan atau memberi peringat kepada satu kaum ma'undira aba'uhum, yang mana nenek moyangnya tidak pernah mendapatkan peringatan. Ya, fahum ghafilun, maka mereka termasuk orang-orang yang lalai menyembah. Lalu zaman sekarang disebutnya paganisme, menyembah patung berhala. Maka dulu orang kafir Quraisy, orang Arab itu di sekitar Ka'bah itu sekitar ada 360 berhala. Ya, ada yang paling besar namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu yang gede-gede. Itu adalah nama-nama orang soleh pada zaman itu. Untuk mengenang nama orang-orang soleh itu dibikinlah patung menyerupai mereka. Lama-kelamaan disembahlah patung itu. Nah, itu tuh orang Arab jahiliyah, ya. Mereka itu tidak mendapatkan peringatan. Karena apa? Nabi-nabi yang turun berasal dari Bani Israil, keturunannya Nabi Yakub alaihis salam. Sedangkan orang yang tinggal di Jazirah Arab itu keturunannya Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim
datanglah nabi terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan ada seorang pemuda dari Bani Israel itu mau menuntut ilmu keluar rumah. Jadi orang ini atau anak ini, pemuda ini pengen menuntut ilmu, keluar dari rumahnya mencari guru. Fabalaghahum, maka terdengar kabar itu nabiyuhum, dari salah seorang nabi alaihi salam, yaitu nabi Bani Israil. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi itu jumlahnya lebih dari 30.000 nabi. Ada yang mengatakan 33.000. Ya. Tapi rasul yang diutus, yang wajib kita imani sebagai seorang muslim hanyalah 25 rasul. Nah, tapi nabi itu banyak. Ya, tidak hanya 25 itu, ratusan ribuan. Ya. Itulah nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umatnya. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi itu tidak membawa syariat baru. Ya. Nabi hanya melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Dan tidak pula mempunyai kewajiban untuk tabligh, mengajak orang, ayo, nah itu nabi. Tapi kalau rasul membawa syariat yang baru dan mempunyai kewajiban tabligh, menyampaikan kepada umatnya. Itu bedanya antara nabi dan rasul. Di sini diceritakan bahwa seorang pemuda keluar rumah, ya, pengen menuntut ilmu, mencari guru. Kemudian didengarlah berita itu oleh nabiyuhum, fabalagha dzalika nabiyuhum alaihi salam. Faba'atha ilaihi, maka diutuslah kepadanya utusan. Fa'atahu, kemudian seorang pemuda itu mendatangi nabi mereka alaihi salam. Faqala alaihi salam, maka nabi itu alaihi salam berkata, faqala alaihi salam lahu, kepada seorang pemuda itu, ai dzalikar rajul, ya, seorang pemuda yang mau belajar tersebut, apa? Menasihati. Ya fata, wahai pemuda, inni aiduka, aku menasihati kamu, bithalati khisalin, dengan 3 perkara. Fiha, di dalam 3 perkara itu, ilmul awwalin, ada ilmunya orang-orang zaman dahulu, dari Nabi Adam sampai kita, wal akhirin, dan ini kalau diamalkan bisa menjadi ilmu sampai nanti akhir zaman. Jadi Nabi itu menasihati, nak, kalau kamu mau belajar, saya nasihatkan kepada kamu 3 hal. 3 hal ini kalau kamu pegang benar-benar, kamu akan mendapatkan ilmu orang-orang yang terdahulu, yang termasuk orang yang alim, yang soleh zaman-zaman dahulu, ataupun orang alim, orang soleh nanti yang akan datang setelah kita. Itu nasihat seorang nabi tersebut. Ayakfika dzalika, cukup buatmu, buat bekal menuntut ilmu. Apa? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama, yang perlu kita renungkan bersama, apa yang menjadi nasihat. Sebenarnya itu dalam ilmu itu apa sih yang penting? Ya. Boleh kita berilmu, boleh kita belajar, tapi inti dari kita berilmu itu apa? Buat apa? Apakah buat titel biar saya dapat gelar SPD, sarjana penodong dosen, nodongin terus, atau S apa, SPILI, sarjana film India,
atau S apapun itu, sarjana, atau naik levelnya MA, Master of Art, atau MPD, manusia paling pede, atau MM, ya, Master of Management, atau apapun, atau MBA dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi, ya, S3, ya, jadi doktor, atau enggak belakangnya yang ada PhD, naik lagi profesor. Udah, kalau udah profesor mementok biasanya, ya, karena umurnya juga mentok kalau udah profesor itu biasanya udah tua gitu ya. Udah mentok kalau sudah profesor itu derajat atau tingkatan strata dalam belajar formal. Apakah untuk itu ilmu? Apakah untuk bangga-banggaan saya belajar di sini, pesantren di sini, pesantren di sini. Wah, saya mau orang yang alim, saya mau orang yang soleh, saya mau belajar ke ustadz ini, ke guru ini, kiai ini, biar muktabar, biar dianggap. Apakah untuk itu? Atau ilmu digunakan untuk hanya mencari pekerjaan? Atau ilmu digunakan hanya untuk menipu orang lain? Ada kan? Ilmu, punya ilmu tapi buat membodohi orang lain. Ada. Dia nggak tahu begini, kita tahu caranya begini. Banyak, ya. Makanya dia bikin konspirasi sehingga dia bisa menipu orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Apakah itu tujuan menuntut ilmu? Di sini kita diajarkan dan di sini kita dinasihatkan bahwa inti dari menuntut ilmu yang pertama, khafillaha fis-sirri wal alaniyah. Intinya nomor satu itu, takutlah kepada Allah fis-sirri, dalam keadaan sir. Apa itu sir? Sir itu keadaan menyendiri, tidak ada orang, rahasia. Wal alaniyah, ataupun di depan halayak yang ramai. Ay fi halatil khafa, dalam keadaan tersembunyi, anin nas, dari manusia. Wahalati duhur, wahalid duhuri, dan dalam keadaan duhur, terlihat, tampak, indah di depan manusia. Ini yang susah. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa ulama, orang yang alim betul-betul adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya innama yakhsyallaha, orang yang paling takut kepada Allah, min ibadihi, dari hambanya, adalah al-ulama. Itulah ulama. Maka tujuan berilmu, tujuan mencari ilmu di sini adalah takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terbuka. Kalau terbuka masih ada kontrol. Nggak enak ada ono, mau nyuri nggak enak, mau ngomelin anak, ada tetangga nggak enak, mau berantem sama suami atau sama istri, enggak, ntar kedengar sama tetangga. Nah, itu ada kontrolnya. Kalau dalam keadaan duhur, ya, kelihatan, tampak. Tapi yang susah adalah fisirri, merasa bahwa aman ini, tidak ada yang mengawasi, merasa bahwa dia sendiri, merasa bahwa dia aman melakukan kemaksiatan, merasa bahwa dia boleh. Enggak apa-apa. Ini yang perlu kita jaga baik. Fisirri. Fisirri itu dalam tidak ada siapapun, yang ada hanya kita dengan nafsu kita, yang ada hanyalah kita dengan diri kita, yang
bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang susah. Kadang-kadang ketika di depan halayak ramai kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Tapi ketika kita sendirian atau ketika kita merasa aman dari pantauan orang, kita melakukan Masya Allah, kemaksiatan. Nah, ini yang perlu kita jaga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagaimana kita menata hati, menjaga diri, menjaga nafsu ketika kita dalam keadaan tersembunyi. Tidak ada siapapun yang mengawasi, tidak ada siapapun yang melihat, tidak ada siapapun yang mengontrol kita. Kadang-kadang kita suka merasa aman untuk berbuat kemaksiatan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Memang nafsu itu paling susah ditaklukkan. Ya, nafsu, apalagi di zaman era modern seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Kemaksiatan itu ada di setiap diri kita. Kalau zaman dulu mah mau nonton dangdut, mau cukai-cukai kudu keluar rumah. Ya enggak? Keluar rumah malam-malam ngajak temen apa baru. Zaman sekarang di sini enggak ada. Ya. Ini fitnah. Ya. Satu sisi manfaatnya banyak, kita bisa dapat pahala dari HP, handphone, smartphone ini. Kita bisa mendownload aplikasi Al-Quran. Ketika naik kereta kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baca Quran di kereta. Ya kan? Di mobil jemputan kita bisa baca Quran. Kita bisa buka-buka kitab yang bisa baca kitabnya. Atau kita bisa download PDF buku-buku yang bermanfaat. Bisa di sini. Terus kita bisa bersilaturahim kepada keluarga kita yang lama sudah gak jumpa. Kita bisa nelpon silaturahim kepada kedua orang tua kita, kepada saudara kita. Kita bisa bersedekah lewat HP. Mak, saya kirim mak duit 1 juta. Senang mak kita. Ini lewat HP. Kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Tapi ingat, satu sisi kita juga bisa berbuat mazharat dengan HP. Katanya mau begini, tapi aslinya mah gini. Tring, status. Itu kan dosa. Ada perselisihan dalam rumah tangga. Ya Allah, sebel banget sama suami, sama istri. Udah kita bela-belain, kita korbanin waktu kita, perasaan kita, taunya balasannya seperti ini. Naik, diunggah, di status. Itu kan membuka aib diri sendiri, membuka aib pasangan, membuka aib saudara, membuka aib tetangga. Itu kan dosa. Apalagi yang kalau di medsos, di HP, internet itu yang melihat bukan 1-2 orang. Kalau kita cekcok di rumah, paling tetangga kiri kanan yang dengar, ya kan? Tapi kalau di sini sekali gitu, teman kita semua ngelihat. Apalagi kalau di Facebook, seluruh jagat raya melihat apa yang kita posting. Maka hati-hati, fisirri, dalam keadaan sirrun. Atau Masya Allah, sekarang anak-anak tuh main game, lalai sholatnya, lalai ngajinya, lalai berbuat baik kepada orang tua. Bahkan dia lebih mengutamakan main game daripada perintah orang tua. Tong, beliin ini tong. Entar dulu apa? Lagi sibuk. Ini entar lagi mati ini. Entar lagi mati. Apa yang mati? Musuhnya ini entar lagi mati. Entar apa? Entar lagi dapat apa? Hadiah ini. Entar lagi. Masya Allah. Tuh. Dipanggil sama emaknya, dipanggil sama ibunya, sama bapaknya. Masya Allah. Tuh lebih mementingkan ini. Itu kan fenomena yang terjadi pada hari ini. Maka kita harus cerdas, ya.
membatasi anak. Saya di rumah anak boleh megang HP hari Minggu saja. Ya, hari Minggu siang. Kalau malam sita HP ambilin. Begitu. Jadi kita harus tegas jadi orang tua. Kalau enggak, Masya Allah, ini berat tanggung jawabnya ini. Belum ya ini. Kalau kita buka ceramah, ya, dengerin ceramah di YouTube Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat atau siapa, suka ada iklan sponsor yang enggak senonoh, ya kan? Enggak pengen ngelihat, tapi muncul. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kalau orang yang benteng dirinya kuat, langsung skip. Tapi kalau benteng dirinya enggak kuat, apalagi bocah, namanya anak-anak, lagi pengen tahu-taunya. Wah, udah, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka hati-hati. Ya, hati-hati kita menjaga adik-adik, hati-hati mentalnya dijaga, otaknya dijaga. Karena bisa jadi dengan ini yang harusnya hafalan kita, otak kita gunakan buat menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal mutiara, kata-kata mutiara yang baik-baik itu malah kita gunakan dengan memasukkan virus-virus yang ada dalam otak kita, sehingga Allahu Akbar, anak-anak sekarang mah berani sama orang tuanya. Ya, ukuran-ukuran SMP begitu, berani di jalan. Jadi apa itu namanya? Begal. Masih kecil-kecil. La haula wala quwata illa billah. Karena apa? Ini salah satunya terkontaminasi dengan ini, kemudian mudah mendapatkan apa-apa, kemudian pengen coba-coba beli dulu katanya mah enak. Kata kalau puyeng-puyeng hilang, beli itu pil yang buat anjing itu, eksimer. La haula wala quwata illa billah. 10.000 tapi ngerusak otak. Ada lagi yang enggak punya duit beli ngelem. Astagfirullahaladzim. Otak, syaraf di otak rusak, sudah kecanduan, dia nggak bisa memasukkan apapun. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena kecanggihan teknologi, karena mereka pengen tahu, maka kita harus waspada betul-betul menjaga anak-anak kita agar tidak terkontaminasi dengan kebudayaan dan tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang Masya Allah sangat kompleks pokoknya. Jadi problematika kehidupan zaman modern ini sangat kompleks. Mudah sekali mencari pahala, tapi mudah juga untuk mendapatkan dosa. Tinggal kita yang bisa mengatur diri kita, yang menjaga nafsu kita. Berapa banyak perselingkuhan terjadi gara-gara HP, ya kan? Berapa banyak ya keributan, cekcok rumah tangga terjadi gara-gara HP. Berapa banyak orang membunuh gara-gara HP. Berapa banyak orang taburan anak-anak muda gara-gara HP. Diselidik. Ternyata waktu itu terjadi taburan di daerah saya itu. Apa coba alasannya? Buat konten. Sampai ada yang meninggal, satu ususnya keluar tuh. Buat konten. La haula wala quwata illa billah. Untungnya apa? Masya Allah zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, ya cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh dan soleh. Emang berat, ya. Jangan cuek. Jadi orang tua zaman sekarang nggak boleh cuek. Biarin lah. Bisa ngejaga diri, mual bisa. Ya, rewel boleh. Itu aset loh. Aset kita yang terbesar itu adalah waladun solihun yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan kita. Itu aset terbesar. Ya, ketika kita sudah meninggal nanti akan mengalir pahala doa dia terus mendoakan kita. Itu aset besar. Maka jaga betul-betul.
Sama aset perusahaan pun besaran ini. Perusahaan kita mati nggak tahu sama siapa. Rumah kita mati nggak tahu sama siapa, ya kan? Tapi kalau anak selama dia bisa mendoakan, apalagi Masya Allah kita punya anak soleh, setelah kita mati anak kita mendirikan pesantren, punya murid ribuan, sekali kirim. Para santri sekalian, kita kirimkan Fatihah buat bapak saya almarhum, Al-Fatihah. Tuh, sekali Fatihah hadiahnya 1000 Fatihah. Allahu Akbar. Kita kirim buat orang baik ini, sekali mengirim Fatihah, ratusan, puluhan Fatihah dihadiahkan kepada kita. Masya Allah. Maka betul kita harus jaga anak kita dengan baik. Ya, kalau perlu malam bapak-bapak, ibu-ibu tegas. HP saya sita jam 10. Udah, gak boleh main HP. Sono mau tidur. Nah, begitu. Harus begitu. Kalau enggak, Masya Allah, ya. Karena hawadisul layali dari zaman dulu yang namanya kejadian-kejadian malam itu jahat. Ya, lebih jahat daripada kejadian-kejadian siang hari. Ya, hawadisul lail. Ya, kejadian-kejadian di malam hari. Maka kita harus bisa dengan baik. Apalagi kalau anak-anak kita sudah menyendiri terus di kamar, tambah anaknya introvert, terus pegang HP terus, itu rusak nanti. Ya, rusak secara sosial, dia tidak kenal dengan orang. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang. Dia menyendiri terus, rusak nanti. Ketika dia punya suami, ketika dia punya istri, ada banyak ketersinggungan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya, macam-macam. Maka kita harus bisa betul-betul. Memang tanggung jawab menjadi orang tua modern ini lebih besar. Karena itu problematika kehidupannya juga lebih kompleks daripada zaman dulu. Zaman dulu mah kita ya paling mainnya apa sih? Main di kali, mandi, ya kan? Mandi di kali, seru-seruan, mancing. Paling itu zaman dulu mah. Main layangan, ya kan? Main layang, paling berantem sama temen gitu kan problemnya. Beda sama problem anak muda zaman sekarang, ya. Masya Allah, problematikanya lebih kompleks. Maka kita harus betul-betul ya menjaga anak kita. Bagaimana caranya? Ya, kita didik dengan baik. Kalau kita nggak mampu, kita titipkan di pesantren yang baik, kita titipkan di guru ngaji yang baik, ya diawasi terus. Kalau anaknya mau pergi, betul-betul ditanya mau kemana, pulang jam berapa, itu perlu. Apalagi anaknya cewek, berat, ya berat. Walaupun cowok sama cewek sama-sama, ya. Tapi kalau sudah cewek, kalau nggak bisa mengatur betul-betul, Masya Allah. Karena tanggung jawab anak perempuan itu ada di pundak orang tua, bapaknya. Bapak itu tanggung jawabnya besar, istri tanggung jawab suami, anak juga tanggung jawab suami. Nah, maka begitu juga laki-laki. Tapi problemnya itu tapi ya zaman saya kecil itu namanya perempuan kalau udah sore keluar rumah itu aib. Mungkin bapak-bapak juga mungkin aib perempuan. Malam-malam kok main, anak siapa sih itu? Diomongin begitu. Sekarang ya nongkrong malam hari, genjreng-genjreng, itu anak perempuan. Zaman sekarang ya bergeser. Maka ciptakan nih Bapak Ibu, mungkin yang ada di lingkungan sinilah, ciptakan kegiatan untuk anak-anak muda yang bisa menggiring mereka dari kegiatan yang ada nilai dan kemungkinan mengarah condong kepada keburukan, ciptakan kepada yang kebaikan. Ya, nggak apa-apa lomba-lomba apa atau apa antar persaingan antar RT, antar RW, apa lomba ngaji, lomba apa. Begitu itu, ciptakan kegiatan biar anak-anak itu sibuk dengan kebaikan. Kalau nggak disibukkan dengan itu, atau anak muda dikoordinir ada kegiatan, nggak apa-apa. Yasinan di rumah siapa, besok di rumah siapa. Yang positif-positif aja, tidak apa-apa. Atau kegiatan apa, taklim di mana, ini di mana, sesekali apa hiburan, apa rekreasi kemana. Maka ciptakan kegiatan-kegiatan ya selain kegiatan-kegiatan yang bersifat religi ya.
pengajian lah, ya, ada santunan lah apa, ciptakan kegiatan-kegiatan lain dan libatkan anak muda, ya, karena kalau tidak dilibatkan nanti mereka akan acuh, tidak mempunyai perhatian, simpati dan empati terhadap masyarakatnya. Itu kalau orang kok tidak mempunyai simpati dan empati terhadap masyarakat, hanya hidup untuk dia secara individu, itu akan bahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari menuntut ilmu biar dapat ilmu itu adalah satu, khafillah, takutlah kepada Allah fisirri wal alaniyah, dalam keadaan tertutup, tidak ada siapapun, dan juga dalam keadaan terbuka, terlihat. Itu. Kemudian pesan kembali yang beliau sampaikan kepada seorang anak ini adalah wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khairin. Allahu akbar. Kalau kita punya anak, yang satu takut sama Allah, yang kedua amsik lisanaka, jaga lisanmu, anil khalqi, terhadap semua makhluk Allah. La tadhkuruhum, jangan engkau sebutkan kecuali illa bi khairin, yang baik-baik saja. Zaman sekarang zamannya modern, ya, apa saja bisa disebut, apa saja bisa diunggah dalam waktu yang singkat. Maka di sini pesan dari orang yang menuntut ilmu adalah amsik lisanaka, jaga benar-benar lisan. Ya, karena yang namanya lisan itu kan salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu terdapat pada bagaimana dia menjaga lisannya. Satu, lisannya digunakan untuk mengingat Allah Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua, digunakan untuk berbicara yang baik saja. Yang ketiga, tidak digunakan untuk ghibahin orang, apalagi memfitnah orang, apalagi mengadu domba orang. Naudzubillah summa naudzubillah. Membicarakan aib orang, itu namanya ghibah. Fitnah adalah memberikan stigma buruk kepada seseorang yang tidak ada pada orang itu. Itu namanya fitnah. Ya, kalau ghibah emang dia begitu, ada keburukannya, tapi kita nggak boleh ngomongin itu keburukan dia. Jadi dzikruka, kalau dalam hadis disebutkan yang namanya ghibah itu dzikruka akhaka bima takrahu. Kamu menyebutkan saudara kamu, ya, keburukan saudara kamu ada pada dirinya, tapi dia itu nggak suka kalau keburukan itu dibicarakan. Itu namanya ghibah. Kalau fitnah itu menuduh seseorang melakukan keburukan, padahal keburukan itu tidak ada pada orang tersebut. Maka di situ, ya, lalu dalam ayat disebutkan al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Karena yang dibunuh kalau fitnah itu kan karakter. Ya, difitnah melakukan ini, difitnah melakukan ini, padahal tidak. Kasihan orang yang seperti itu. Itu namanya orang terzolimi. Dalam bermasyarakat banyak terjadi. Dalam lingkungan kerja juga banyak yang terjadi yang seperti itu. Bagaimana orang, ya, menghalalkan segala cara untuk bisa merendahkan orang lain dan mencapai cita-citanya dengan cara mengorbankan orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka di sini disebutkan amsik lisanaka,
Jaga lisan baik-baik. Itu kalau orang berilmu, ciri orang berilmu pertama takut kepada Allah, yang kedua pasti menjaga lisan. Ketika mau berbicara, dalam orang Arab mempunyai satu istilah, fakir qabla an ta'zima. Pikir dulu sebelum kita berbuat apa-apa. Kira-kira manfaat apa-apa. Pikir dulu sebelum kita berbicara. Banyak kan? Gara-gara hanya beradu omongan sampai bunuh-membunuh. Gara-gara beradu omongan sampai musuhan, sampai anak keturunan loh. Gara bapaknya sama bapaknya dulu cekcok. Wah, jadi anaknya ikut, jadi cucunya ikut. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu namanya permusuhan yang diwariskan. Bukan mewariskan sawah. Tapi mewariskan permusuhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jaga lisan baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, udah mendingan diam. Banyak ghibah, ya, fitnah, adu domba namimah namanya. Ya, namimah adu domba, ya, marah-marah, ya, berkata fawahish, berbicara yang fahisyah, ya, fahisyah itu yang yang keji, perbuatan atau pembicaraan, perkataan yang kotor, ya, ketika marah yang keluar kaki 2, kaki 3, kaki 4, sampai kaki 1000. Ya, hewan semua disebut. Jangkrik keluar, belalang keluar, ya, guguk keluar, ya kan? Naudzubillah summa naudzubillah. Sesungguhnya itu al-insanu, manusia itu mata ala ma'alai. Hati-hati baik-baik. Manusia itu akan meninggal di atas kebiasaan yang sering dia lakukan. Ada di video saya mendapatkan video orang Mesir kalau nggak salah. Jadi beliau punya toko, ya. Setiap hari beliau itu buka toko. Pas datang ke toko pasti beliau baca Quran dulu. Setiap hari, puluhan tahun. Pokoknya setiap buka tokonya baca Quran dulu, setiap buka tokonya baca Quran dulu. Dan beliau meninggal dunia setelah buka toko lagi duduk baca Quran. Masya Allah. Indah sekali itu. Nah, kalau kita biasa, entar apa kita ketemu malaikat Israel. Nah, kalau kita sering marah, terus bilangnya itu hewan apa baik, entar ketika menazak, suruh nyebut, ya, ditalkin sama orang, malah yang keluar itu naudzubillah summa. Nah, maka hati-hati. Karena itu akan menjadi akhlak. Sesuatu yang dilakukan secara spontan, itulah akhlak kita. Ketika ada orang bikin marah kita marah balik. Berarti akhlak kita itu. Kalau sudah jadi akhlak, susah dirubah. Kalau kita marah, kita bilangnya astagfirullahaladzim, itu akhlak kita. Kalau kita marah, kita apa banyak dibilang, sampai naudzubillah kata-kata yang kotor pun dikeluarkan. Itu akhlak kita. Ingat, kalau sudah menjadi akhlak, kebiasaan, susah dirubah. Maka biasakanlah mulut kita untuk mengucap hal-hal yang baik. Astagfirullahaladzim. Marah boleh, memang manusia kadang-kadang marah, ya. Kalau ada yang perlu, kalau ada yang sesuatu yang memang menyebabkan untuk marah, apalagi kemaksiatan, kita wajib marah atas kemaksiatan. Tapi ingat, ada rambu-rambu, ada aturan-aturan bagaimana cara marah yang baik. Tidak semua, ya, marah itu diluapkan, apalagi meluapkannya dengan kata-kata yang kotor. Naudzubillah summa naudzubillah. Kan banyak orang bertikai, orang berantem, orang saling saling serang itu gara-gara awalnya hanya perkataan. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya punya pasien ruqyah itu Bapak Ibu. Sejak tahun 2000
18 sepertinya. Sampai sekarang. Awalnya gara-gara anak dia main sama anak tetangga. Kan dia amit-amit jabang bayi. Amit-amit jabang bayi. Jadi anaknya itu agak ada sumbingnya dikit. Terus diomongin sama itu tetangga. Ibunya enggak marah, enggak apa. Dia bilang sama anak itu tetangga, kalau temenan jangan suka ngecek ya. Gitu doang. Permasalahan sampai sekarang. Sehat kirim lagi, sehat kirim lagi. Oh, sampai kasihan saya. Itu gara-gara lisan doang. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, kan kita di Indonesia ini ada satu ajaran atau satu kebudayaan ya yang di luar nalar yang seperti itu. Yang goib itu ada, memang ada ya, ada. Dan kadang-kadang kalau tidak bisa secara fisik, orang itu menggunakan hal-hal yang metafisik. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan itu dilarang dalam agama karena itu termasuk kemusyrikan, satu perbuatan syirik. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena apa? Tidak menjaga perbuatan, tidak menjaga lisan. Maka orang yang berilmu sudah sepatutnya menjaga lisannya dengan baik. Jangan sampai kelantasan. Apalagi ibu-ibu. Nah, yang belakang dikit ya ibu-ibu mah. Jangan kelantasan kalau marah mengumpat anaknya. Dasar anak setan. Bapak ibunya setan. Dasar bodoh nanti anaknya. Ya, saya pernah ceritakan Imam Sudes kenapa jadi imam. Itu dulu ibunya masak. Beliau main pasir, ngambil pasir dari luar, tuangin. Kalau masak gandum dituangin pasir, bisa dimakan nggak? Lah enggak. Apa bilang ibunya? Kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Tuh, jadi ketua imam Masjidil Haram dari tahun 80 sekian sampai sekarang. Puluhan tahun itu Imam Sudais itu. Ya, jadi imam Masjidil. Gara-gara dulu emaknya marah mendoakan dia jadi imam Masjidil Haram. Tuh, mak-mak, ibu-ibu yang di belakang, yang di rumah, kalau marah sama anak jangan sampai keluar kata-kata yang jelek. Karena apa? Malaikat itu ditugaskan untuk yu'aminu qaulan nas. Jadi malaikat itu sama Allah ditugaskan mengamini perkataan manusia. Lah kalau kita lagi bicara buruk terus diamini malaikat langsung diijabah, bagaimana? Wah, serem makanya. Maka kita harus benar-benar bisa menjaga lisan kita. Nah, baik-baik ya. Nah, lisan harus dijaga. Karena kadang-kadang seperti itu. Ya. Ibunya kelantasan, kamu begini-begini, lah diamini nama malaikat, kita juga kelantasan ke anak, diamini sama malaikat, jadilah anak kita apa sesuai apa yang kita katakan. Begitu juga prasangka otak kita begitu. Kalau kita suka dalam otak kita ini, saya begini, entar akan kejadian. Tapi kalau kita positive thinking, maka positif itulah yang akan terjadi. Nanti ada the power of positive thinking itu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan. Salah satu tanda orang berilmu adalah menjaga lisannya. Enggak enak. Kadang-kadang kalau ada orang salah enggak enak untuk ngomongin apa kesalahannya. Kalau kita sudah punya kontrol yang sedemikian rupa, berarti insya Allah hati kita sudah sedikit bersih lah. Walaupun belum suci, belum bersih, tapi sudah ada bekal-bekal, bibit-bibit kebersihan dalam hati kita itu sudah ada. Ketika orang menyerang kita, menjelekkan kita, kok kita mampu wal kadhiminal ghaid. Salah satu ciri orang bertakwa itu apa? Orang yang mampu mengendalikan amarah. Tidak semua yang didengar dia ucapkan,
Tidak semua yang masuk ke dirinya dikeluarkan lewat mulutnya. Semua melalui filter-filter sehingga dia menyampaikannya dengan baik dan dia bisa menyampaikannya dengan santun. Walaupun orang mungkin salah sama dia, tapi dia bisa mengemas bagaimana caranya agar orang itu tidak tersinggung, agar orang itu tidak sakit hati dan lain sebagainya. Ini ada seni, seni dalam ilmu komunikasi, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat seorang nabi kepada seorang pemuda yang akan menuntut ilmu, ya. Jaga lisan. Tidak hanya kepada manusia, kepada semua. Itu jelek amat sih kuda, itu jelek amat sih kambing, itu juga enggak boleh. Makanan juga, salah satu akhlaknya Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Insya'a akhadha akala, kalau beliau mau diambil dimakan, kalau enggak usah. Udah, apa sih makanan apa begitu? Bentuknya aja udah kayak apa? Ya, enggak usah, kalau enggak suka enggak usah diumpat. Udah, jaga lisan, ya. Kalau enggak suka sama orang itu apa sih, udah biarin. Boleh. Nih, saya dapat rumus dari kiai saya dulu. Kita itu boleh membaca rapot. Setiap orang kan punya rapot, Bapak Ibu. Rapot nilai kehidupan dia punya. Setiap orang punya. Setiap orang boleh, ya, kita boleh membaca rapot orang. Oh, ini nilainya begini, ini nilainya begini, ini nilainya begini, ini nilainya begini. Yang enggak boleh adalah membacakan rapot itu kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Setiap orang punya rapot. Kita boleh membaca rapot orang, tapi tidak boleh kita membacakan rapot dia kepada orang lain. Itu akhlak dan adab seorang penuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wangdur, lihatlah. Ini yang terakhir pesan beliau. Wangdur, lihatlah, perhatikanlah khubzaka, rotimu, berasmu, gandummu, makananmu. Wangdur khubzaka alladzi ta'kuluhu, yang kamu makan. Hatta yakuna dzalika, sampai apa yang kamu makan itu, ya, minal khubzi, dari makanan, dari roti, dari apapun, minal halal. Nih letaknya ada di sini. Lihat halal apa enggak. Secara zatnya halal dan secara mendapatkannya halal. Kenapa orang-orang dulu pintar-pintar, alim-alim, satu ulama bisa mengarang kitab sekian, satu orang bisa menulis kitab sampai 40, 80, ratusan kitab. Nih ada di sini. Wangdur hubzaka, perhatikan rotimu, nasimu, laukmu, hatta yakuna minal halal, sampai yang kamu makan itu adalah dari barang yang halal, secara cara mendapatkan atau secara zatnya. Fahina idzin, maka ketika itu takulu, makan. Kalau kamu nyatakan ini halal, makanlah. Wa illa, apabila kamu menyatakan ini enggak halal. Halal apa enggak ya? Kayaknya mah halal. Kalau kayak halal namanya syubhat, ya. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kalau enggak halal berarti syubhat, tengah-tengahnya. Ya,
Famanittaqa syubhat faqad istabro'a lidini waridi. Siapa orang yang meninggalkan perkara syubhat, dia menjaga dirinya, martabat, harkat, kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa orang yang terpleset dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terpleset dalam keharaman. Tuh. Jadi yang syubhat aja dijaga. Kenapa? Ya kan saya sudah pernah cerita. Kenapa Abu Idris Imam Asy-Syafi'i itu orangnya pintar sampai sekarang madhab yang paling banyak dikenal dan dipraktekkan di dunia itu adalah madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Bapaknya itu kalau gembala domba sebelum sampai kebunnya itu, dombanya diikat semua mulutnya biar tidak makan dari rumput orang-orang. Itu dombanya, apalagi anaknya. Maka anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas, pinter, karena dikasih makan dari makanan yang halal. Masya Allah. Ya. Famtana al-fata anil khuruj ila baladin akhar li talabil ilmi. Maka sejak itu seorang anak muda ini yang mau keluar menuntut ilmu kemana-mana, dia mengurungkan niatnya. Dah cukup dah, saya belajar sama ini aja. Karena apa? Ya intinya sudah disebut, inti dari ilmu itu 3. Yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga bisa mempertimbangkan mana yang halal dan mana yang haram. Kalau yang halal dimakan, kalau yang haram ditinggalkan. Susah zaman modern mah. Susah ini yang nomor 3. Apalagi kalau sudah membahas riba. Wah, berat. Berat. Karena riba itu kata Rasulullah nanti riba itu akan menjalur kepada seluruh manusia. Memang betul zaman sekarang seperti itu. Dan semua susah menghindar dari itu, ya. Maka Bapak Ibu, yang penting kita hati-hati. Punya sifat atau punya sikap warok. Hati-hati. Warok itu kehati-hatian. Jadi harus ditimbang, harus difilter apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan, apa yang menjadi kegiatan kita, harus kita timbang dengan baik-baik. Kalau sudah begitu, ilmunya akan menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadikan ibrah, pelajaran buat kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang sejati, yang berusaha takut kepada Allah, berusaha menjaga lisan, berusaha selalu makan yang halal dan meninggalkan yang haram. Dengan itu insya Allah kita mendapatkan keberkahan hidup. Kalau udah berkah mah udah. Apalagi kalau orang menjaga yang halal, doanya itu melangit. Ya, doanya itu melangit. Ya, doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Hijab di dalam hati tidak ada, hijab di dalam mulut tidak ada, hijab dimanapun tidak ada. Jadi dia antara dia dengan Allah adalah seperti seorang hamba dengan seorang tuannya yang tidak ada hijab, sehingga apapun yang menjadi komunikasi antara dua belah pihak akan menjadi komunikasi yang baik. Maka itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan bisa melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh seorang nabi, ya, dari Bani Israel kepada penuntut ilmu. Kita kan semua penuntut ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ustaz, saya udah tua mau belajar. Bagaimana sih? Cari ilmu, tuntut ilmu, ya, cari ilmu minal mahdi, dari buayan kita digendong mak sampai kita masuk liang lahat, ya kan? Kalau orang Inggris mengatakan never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar. Sampai mati kita belajar. Bahkan kalau kita orang
Syafi'i ya. Sampai mati kita masih diajari sama Amil. Nanti kalau malaikat datang ditanya man rabbuka, jawablah Allah. Kan ada yang mentalkin di atas kuburan itu ya. Kalau tradisi orang-orang Indonesia, sampai situ kita masih menuntut ilmu walaupun kita sudah tidak mendengarkan, tapi masih menuntut ilmu. Maka itu tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Sampai kapanpun kita harus menjadi penuntut ilmu, karena kebutuhan akan ilmu melebihi kebutuhan atas segala sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.